Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Paralel 2 mata kuliah Grafika Komputer dan Visualisasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyekan kami berjudul Virtual Reality Tour Ruang Kelas Wing 7 Lantai 5 Fakultas Peternakan IPB University. Dengan saya sendiri, Faira Fasya, dan rekan-rekan saya, di sini ada Nadine Putri Agustin, Syazana Akila Kias Hatina, dan Nadia Arifatunisa. Boleh di next? Baik, kita masuk ke latar belakangnya, di mana di sini kami memiliki consider terhadap mahasiswa SSMI, tepatnya di Prodi Ilmu Komputer, yang kelasnya memiliki di Wing 7 lantai 5 Fakultas Peternakan IPB. Nah, banyak dari mahasiswa, terutama mahasiswa baru, itu masih sulit menemukan ruangan di sekitar lokasi. Dan kesempatan mereka untuk kesasar di dalam gedung ini itu besar. Nah, hal ini tuh disebabkan karena struktur gedung Fakultas Peternakan IPB sendiri itu terdiri dari beberapa wing dan lantai yang saling terhubung. Dan selain itu juga bentuknya yang heksagon sehingga menyulitkan mahasiswa ataupun mahasiswa baru dalam menemukan lokasi ruangan. Nah, kemudian selain itu juga di sini belum tersedia media navigasi untuk menemukan lokasi ruangan tertentu di dalam gedung Fakultas Peternakan IPB sendiri. Mungkin boleh di next. Nah, lebih lanjut di sini kami akan menjelaskan terkait permasalahan dan solusi, di mana nanti solusi yang kami buat di sini akan menjadikan tujuan kami dalam membuat virtual reality ini. Nah, di sini ada tiga jenis permasalahan. Yang pertama itu ada sulit menemukan lokasi kelas. Nah, seperti yang sudah saya jelasin sebelumnya di latar belakang, di mana lokasi ruangan atau bentuk dari gedung IPB sendiri itu berbentuk heksagon dan antar wing dan lantai itu saling berkesinambungan sehingga menyulitkan mahasiswa atau mahasiswa baru atau tamu yang baru itu menemukan ruangan kelas yang akan dituju. Nah, kemudian di sini yang kedua ada membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, selain bentuk gedung yang tadi berbentuk heksagon dan wing dan lantainya saling menyatu, adapun juga fasilitas yang diberikan untuk satu gedung itu hanya terdapat dua fasilitas, yaitu ada fasilitas tangga dan fasilitas lift. Namun fasilitas lift ini hanya diberikan satu satu lift untuk satu gedung, sehingga ini juga memerlukan waktu yang lebih lama kalau misalnya ada orang baru yang ingin mencari lokasi kelas yang ingin dituju. Kemudian tidak ada panduan navigasi digital, di mana kalau misalnya kami menerapkan bahwa kalau misalnya ada navigasi digital yang mengarahkan tamu atau orang baru tertentu untuk menuju suatu lokasi, itu mungkin akan mempermudah mereka dalam eh, mem, dalam mem- eh, dalam mempertemukan lokasi yang ingin dituju. Nah, sehingga solusinya di sini kami rangkum menjadi satu, yaitu di mana kami akan membuat virtual reality, yaitu berbasis web VR, di mana tujuan kami itu adalah memberikan jalan alternatif tercepat untuk menuju Wing 7 lantai 5 gedung Vapet, tapi ini dari gedung SKHB. Nah, ini tuh dengan cara menggunakan panorama 360 derajat dan step by step menuju ruang kelas Wing 7 lantai 5 gedung Vapet. Nah, untuk cara pembuatan dan pengembangannya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang kami gunakan. Di sini kami menggunakan A-Frame, sebuah framework web yang berbasis JavaScript. Di sini A-Frame ini memiliki kelebihan yaitu dalam aksesibilitasnya karena kami tidak perlu mendownload aplikasi dengan storage yang besar seperti Unity. Selain itu, di sini ada beberapa bahasa yang kami gunakan untuk mengembangkan web VR yang kami buat, yaitu HTML, CSS dan Taiwan CSS. Di sini HTML untuk struktur halaman websitenya, CSS dan Taiwan ini untuk styling dan desain yang termuka, dan juga di sini terdapat JavaScript untuk sebagai logika navigasi dan interaktivitasnya. Di sini kami memakai dua aplikasi yaitu 360 Photocam dan Ghost Street View Photosphere untuk mengambil foto panorama 360 derajat.
Boleh next. Nah, berikut adalah metode pengembangan dalam mengembangkan WebVR. Yang pertama, kami mengobservasi lokasi secara langsung. Kami datang langsung ke Wing 7 lantai 5 untuk memahami tata letak dan juga rute secara visual. Lalu kami mengambil foto panorama 360 derajat pada titik-titik strategis yang sudah kami tandai. Lalu selanjutnya kami mengembangkan WebVR menggunakan A-Frame, HTML, CSS, dan JavaScript yang sebelumnya sudah dijelaskan. Lalu selanjutnya kami mengimplementasikan navigasinya. Antar titik itu kami satukan dengan konsep graph atau node. Dan sehingga dari titik ke titik itu pengguna itu bisa berpindah lokasi dengan transisi yang sudah kami jalankan. Lalu selanjutnya terdapat pengujian sistem, kami melakukan pengujian fungsi dan juga performa sistem untuk memastikan web VR ini telah berjalan dengan optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem pada website Virtual Reality Tour Ruang Kelas Wing 7 Lantai 5 Fakultas Peternakan IPB University. Website ini dikembangkan menggunakan teknologi web VR berbasis iframe dan memanfaatkan panorama 360 derajat sehingga pengguna dapat menjelajahi lingkungan secara virtual. Pada implementasinya, terdapat beberapa fitur utama yang telah berhasil kami kembangkan, yaitu yang pertama ada halaman utama. Halaman ini merupakan tampilan awal yang pertama kali dilihat pengguna ketika membuka website. Pada halaman ini ditampilkan panorama 360 derajat sebagai titik awal perjalanan virtual. Lalu yang kedua ada navigasi interaktif. Pengguna dapat berpindah antar titik panorama menggunakan tombol navigasi yang tersedia maupun menggunakan keyboard sehingga proses eksplorasi menjadi lebih mudah dan juga interaktif. Lalu yang ketiga ada peta indeks titik. Fitur ini menampilkan daftar seluruh titik panorama yang tersedia dan memungkinkan pengguna untuk langsung berpindah ke titik tertentu tanpa harus mengikuti rute secara berurutan. Lalu yang keempat, ada informasi lokasi. Sistem ini menampilkan nama titik dan juga deskripsi singkat mengenai lokasi yang sedang dibuka sehingga pengguna dapat mengetahui posisi yang sedang dikunjungi. Dengan fitur-fitur tersebut, website Virtual Reality Tour tidak hanya menampilkan panorama 360 derajat, tetapi juga menyediakan pengalaman eksplorasi yang interaktif dan informatif bagi pengguna. Okay, next. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam menjelajahi lingkungan virtual, website ini menyediakan 3 metode navigasi utama, yaitu yang pertama, metode pertama adalah navigasi menggunakan tombol pada layar. Pengguna dapat berpindah ke titik berikutnya, kembali ke titik sebelumnya, maupun ke titik awal melalui tombol yang tersedia pada desain antarmuka. Lalu metode kedua adalah navigasi menggunakan keyboard. Pengguna dapat menggunakan tombol W untuk berpindah ke titik sebelumnya dan tombol S untuk kembali ke titik awal. Sehingga proses navigasi menjadi lebih cepat dan juga efisien. Metode ketiga adalah navigasi gaze-based, di mana pada metode ini pengguna cukup mengarahkan indikator berwarna hijau ke ikon panah yang tersedia pada panorama. Setelah indikator berada pada panah selama beberapa saat, sistem akan secara otomatis melakukan perpindahan ke titik panorama berikutnya atau kembali ke titik sebelumnya tanpa perlu melakukan klik. Fitur ini dirancang untuk memberikan pengalaman interaksi yang lebih natural dan mendekati konsep penggunaan perangkat virtual reality. Nah, pada bagian kanan ditampilkan alur navigasi yang tersedia dari 15 titik panorama. Urutan titik tersebut dirancang mengikuti kondisi nyata koridor dan ruangan di Wing 7 lantai 5 Fakultas Peternakan IPB University, sehingga pengguna dapat memahami tata letak bangunan secara lebih intuitif. Selain itu, setiap perpindahan titik juga dilengkapi dengan efek transisi fade in dan fade out, serta feedback visual berupa indikator dan notifikasi ketika pengguna telah mencapai titik tujuan akhir. Berdasarkan implementasi dan mekanisme navigasi yang telah dijelaskan, website Virtual Reality Tour ini diharapkan dapat menjadi media informasi dan eksplorasi digital yang membantu pengguna mengenal lingkungan ruang kelas Wing 7 lantai 5 Fakultas Peternakan IPB University secara lebih mudah, interaktif, dan menyerupai pengalaman kunjungan secara langsung. Selanjutnya akan jelaskan demo oleh rekan saya.
Oke, jadi di sini saya akan melakukan live demo. Pertama-tama kita diarahkan ke halaman utama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini bagian informasi lokasi, lalu di sini adalah bagian peta indeks titik. Lalu di bawah sini kita ada navigasi tombol, bisa menggunakan panah maupun huruf W atau S. Misal di sini kita ingin maju ke depan untuk ke titik yang kedua dari titik yang pertama. Kita bisa menggunakan panah W atau kita bisa mengarahkan si titik hijau ini ke gambar panah yang ada di tengah sini. Lalu kita klik. Nah, dari titik satu, maka posisinya berubah jadi ke titik kedua. Begitupun seterusnya. Selain maju ke depan, untuk tanda panah ini juga ada yang jika kita ingin mundur gitu. Jika kita ingin mundur, kita bisa tinggal berotasi ke belakang, lalu tinggal kita klik titik tersebut gitu. Itu untuk tanda panah yang gaze base. Lalu kalau misalnya dengan huruf W yang ada di keyboard itu juga bisa. Lalu ini di titik kedua, kita maju ke titik ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu saat kita sudah sampai di titik ke-5, seperti yang ditunjukkan di peta indeks titik, maka perintah selanjutnya adalah naik lift ke lantai 4. Dan di sini kita memberikan sebuah teks karena untuk agar pengguna tidak bingung apa yang harus rute mana yang harus dituju. Soalnya kan dia naik lift ini kan. Tuh. Terus saat kita pencet ini atau kita pencet tanda panah ke atas, maka kita sudah sampai di lantai 4. Lalu setelah itu kita berlanjut untuk masuk ke lorong ini. Nanti tiap titik akan terus berpindah seperti bisa dilihat di sini dari titik ke-8 jadi ke titik 9 dan seterusnya. Lalu di sini juga ada informasi tambahan agar pengguna lebih jelas harus ke arah mana, yaitu naik ke atas tangga. Begitupun seterusnya sampai kita sudah hampir mencapai lorong dari kelas W7 lantai 5. Di sini bisa terlihat kelas-kelas yang ada di lorong W7 lantai 5 ini. Ini untuk kelas pertama, kedua, dan ini kita sudah mencapai titik tujuan terakhir yaitu kelas paling ujung dari lorong W7 lantai 5 yaitu ruang kelas W7501. Nah, ini kan misal kita mau balik ke titik awal, tapi kita dari titik akhir dan kita tidak mau apa ya, banyak mengklik-klik tombol gitu. Kita bisa pakai fitur start. Jadi kita kalau pencet yang icon rumah ini, kita akan langsung kembali ke titik awal. Lalu, informasi-informasi dari tiap titik tadi akan tersedia di informasi lokasi di sini. Jadi pengguna tuh bisa tahu lokasi itu tuh apa dan harus kemana. Misal seperti ini. Jadi ada deskripsinya. Ini merupakan titik kelima lobby lift di mana pengguna ini di mana titik ini adalah tempat pengguna menunggu sebelum menuju ke lantai tujuan. Gitu. Itu untuk demo dari VR yang sudah kita buat. Selanjutnya, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Virtual tour berbasis web VR yang berhasil kita kembangkan ini menggunakan framework A-Frame yang jelas lebih ringan daripada Unity yang dimana terdapat atau diinstruksikan di petunjuk pengerjaan proyek. Lalu sistem kita ini juga mampu membantu pengguna untuk menemukan rute menuju ruang kelas Wing 7 lantai 5 Fakultas Peternakan IPB. Lalu VR kami juga memiliki penambahan titik panorama yang meningkatkan kelancaran perpindahan antar lokasi dan juga pengalaman navigasi yang lebih baik. Jadi pengguna tuh bisa melihat ke sekelilingnya dan mengetahui area lokasi tempat mereka berada. Terus untuk sarannya, kami memiliki 3 saran, di mana yang pertama, menambah lebih banyak titik panorama untuk mencakup seluruh area lantai 5 secara lebih lengkap. Penambahan titik juga berguna agar kehalusan atau transisi antar titik di VR itu tuh lebih smooth dan lebih halus gitu. Terus yang kedua, menambahkan minimap interaktif agar pengguna dapat mengetahui lokasi dan arah dengan lebih mudah. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan versi Android atau iOS atau aplikasi Unity untuk pengalaman virtual tour yang lebih imersif dan juga lebih optimal.
Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai virtual tour reality yang sudah kami kembangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.